Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saya berharap saudara sungguh-sungguh lebih mencintai Tuhan dan rindu menggali firman Tuhan sehingga setiap hari kita ditaburi oleh kebenaran firman sebelum kita memulai berbagai aktivitas dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Dari Penganiaya Menjadi Pemberita. Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 22 berbunyi demikian. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara sekalian, Saulus dengan kebencian berusaha membantai orang Kristen yang ada di Damsyik. Yesus menampakkan diri kepadanya. Dia buta selama 3 hari, tidak makan, tidak minum. Dan kemudian Ananias datang berdoa kepada dia, matanya menjadi celik, dia dibaptis penuh dengan Roh Kudus. Setelah itu dia makan dan menjadi kuat dan tinggal beberapa hari di Damsyik memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias yang dijanjikan untuk menjadi raja selama-lamanya bagi orang yang percaya. Hal yang menarik dari diri Saulus adalah baru saja dia bertobat dia sudah menginjil, saudara. Saya ingat satu kali ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada seorang anak muda. Hai anak muda, berapa jiwa yang sudah kau menangkan bagi Yesus? Oh belum Pak Pendeta. Loh kenapa belum? Saya baru 2-3 bulan bertobat. Belum tahu banyak tentang Alkitab, saya masih belajar. Lalu hamba Tuhan ini berkata, kalau kamu menyalakan lilin, kapan lilin itu mulai nyala? Pada saat dinyalakan atau 1 tahun kemudian? Ya pada saat dinyalakan. Begitu juga ketika engkau bertobat. Nyala terang Injil harus engkau sebarkan kepada banyak orang. Dan sebetulnya begini, ketika kita baru saja bertobat, lingkungan kita itu kebanyakan bukan orang-orang Kristen, bukan orang percaya yang masih ngawur-ngawur. Itulah sasaran utama pemberitaan Injil kita kepada mereka. Kalau orang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, nanti lingkungannya semuanya orang-orang Kristen juga. Ya saudara, jadi penginjilan ini harus dilakukan. Jangan sampai kita menjadi padam apinya dan tidak lagi memberitakan Injil. Nah ketika Saulus memberitakan Injil kepada orang di Damsyik, mereka heran. Bukannya dia yang membantai orang-orang Kristen di Yerusalem dan dia juga mau menangkap orang-orang Kristen yang ada di sini. Kenapa kok dia jadi memberitakan Yesus? Kok ini terbalik sama sekali? Tapi Alkitab bilang Saulus makin besar pengaruhnya. Dia membingungkan banyak orang-orang Yahudi non-Kristen yang tinggal di Damsyik karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, Tuhan bisa mengubah dari penganiaya menjadi pemberita. Saudara tahu kekristenan mula-mula dianiaya oleh berbagai kaisar. Ada 10 kaisar Romawi yang menyiksa orang Kristen habis-habisan. Ada yang membakar hidup-hidup, ada yang menghadapkannya dengan singa, ada yang menguliti dan menjadikan kulit manusia itu menjadi satu hiasan untuk tempat api menyala misalnya. Untuk pelita. Oh sesuatu yang sangat di luar nalar kemanusiaan. Tapi kemudian Tuhan menjamah seorang yang bernama Konstantin. Seorang kaisar karena pada waktu perang dia bimbang bisa menang atau tidak. Dan dia semacam mendapatkan penglihatan gambar salib. Dan itu yang membuat dia berkata, wah kalau aku pegang salib aku menang. Dan akhirnya dia menjadi Kristen. Dan bahkan di kemudian hari Kristen menjadi agama negara. Saudara saya percaya bahwa orang-orang yang dulu menghalangi pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang dulu tidak percaya kepada Yesus. Akhirnya bisa dijamah oleh Tuhan. Dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saya ingat beberapa waktu lalu ketika kita baru memulai ibadah perdana di Bandung Timur. Setelah acara peresmian yang dihadiri juga para tokoh-tokoh agama dari saudara-saudara kita dari seberang. Salah satu
Di akhir pertemuan itu waktu mau pulang, dia bilang, "Pak, syukur ya gereja sudah bisa jadi dan digunakan. Dulu mana bisa, Pak. Wow, diprotes terus kalau ada orang mau bikin gereja. Tapi sekarang sudah ada. Dan Bapak tahu siapa yang suka demonya anti gereja? Saya orangnya, Pak," katanya. Oh, lalu saya tepuk pundak dia dan berkata, "Luar biasa, Pak. Sekarang justru Bapak dipakai oleh Gusti Allah untuk mendukung adanya gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak." Saudara-saudara, Tuhan bisa mengubahkan hati orang. Dan Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus bersekutu dengan orang-orang Kristen, saudara-saudara seiman yang lain, ya. Bahkan Ananias memanggil Saulus sebagai saudaraku, artinya saudara seiman. Dia diakui sebagai bagian daripada orang yang percaya kepada Kristus. Dan ayat berikutnya juga menunjukkan bahwa orang-orang Kristen di Damsyik itu juga menolong Paulus. Nah, ada satu hal yang penting yang tidak dicatat oleh Lukas penulis kisah para rasul ini, tetapi disampaikan sendiri oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 17 dan 18 tentang pengalaman pertobatannya di Damsyik ini. Dikatakan demikian, "Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya." Dari kesaksian ini kalau kita coba menyambung keping puzzle bagaimana pengalaman pertobatan Paulus. Pertama, Saulus bertobat dalam perjalanannya ke Damsyik atau Damaskus. Yang kedua, setelah pertobatan dia mulai berkhotbah kepada orang-orang yang ada di Damaskus, di rumah-rumah ibadah, bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias. Lalu yang ketiga, saudara, dia pergi dulu ke tanah Arab. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, tapi kemungkinan besar tentu dia berdoa, mencari wajah Allah, ingin merenungkan kembali panggilan hidupnya, karena dulu dia sangat benci Kristen, sekarang kok malah menjadi orang Kristen. Perlu waktu untuk merenungan, berdiam diri. Dan yang keempat, setelah pergi ke tanah Arab sekian waktu, dia kembali dan berkhotbah di Damaskus selama 3 tahun menurut kesaksian dalam Galatia tadi. Dan dampaknya itu sangat besar bagi orang-orang yang ada di sana. Dan kemudian dia baru pergi ke Yerusalem setelah 3 tahun itu dan tinggal di rumah Petrus 15 hari setelah dikenalkan oleh Barnabas. Jadi dia bilang setelah dia bertobat dia tidak langsung ke Yerusalem. Dia pergi dulu ke tanah Arab, lalu setelah sekian lama dia kembali ke Damsyik, dan setelah dari Damsyik baru 3 tahun setelah itu dia pergi untuk pertama kalinya ke Yerusalem lagi. Jadi setelah dia diutus dari Yerusalem dan dia bertobat di Damaskus, baru kemudian dia kembali ke Yerusalem 3 tahun kemudian. Nah, setelah dia ada di Yerusalem, dia dilarikan oleh para murid dari Yerusalem itu ke Kaisaria dan kemudian dia pergi ke Tarsus. Karena para orang-orang Yahudi ingin membunuh Saulus yang memberitakan Injil di Yerusalem. Dan dia tinggal lama di Tarsus. Tarsus adalah kota kelahirannya. Setelah belasan tahun dia ada di Tarsus, namanya hilang. Tidak ada catatan tentang apa yang dilakukan Paulus di sana. Yang ketujuh, dia diajak pelayanan oleh Barnabas ke Antioquia, di kota di tempat pertama kali orang percaya disebut sebagai Kristen. Dan kemudian dia berserta dengan Barnabas pergi ke Yerusalem. Menurut Galatia pasal 2 ayat yang pertama bahwa itu terjadi setelah 14 tahun Paulus tidak pernah ke Yerusalem. Galatia 2 ayat 1 saya bacakan untuk saudara, dikatakan, "Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga." Dan setelah dia pergi ke Yerusalem, baru yang ke-8 dia menjadi rasul yang terkenal, yang menanam banyak jemaat
dalam perjalanan penginjilan pertama, kedua, ketiga, dan menulis 13 kitab perjanjian baru. Hal yang menarik saya adalah begini. Ketika dia bertobat, memberitakan Injil, devosi dengan Tuhan di tanah Arab, dia belum menjadi rasul yang terkenal, saudara. Bahkan ketika dia diperkenalkan kepada Petrus, dia juga belum menjadi rasul yang terkenal. Dan kemudian dia lari pergi ke Tarsus karena orang mau membunuh dia. Belasan tahun tinggal di sana. Baru setelah 14 tahun kembali lagi ke Yerusalem. Baru setelah itu Tuhan mengangkat namanya menjadi rasul yang terkenal. Saudara sekalian, kalau saudara berada dalam posisi Paulus, sudah belasan tahun ada di kota kelahirannya Tarsus, namanya tidak terdengar. Kita nggak tahu pelayanan apa yang dia lakukan di sana. Mungkin dia berada pada satu titik di mana dia bilang, Tuhan, apakah Engkau sudah selesai dengan aku? Apakah tidak ada lagi rencana besar, tugas besar yang Kau mau percayakan kepadaku? Pada waktu aku dipanggil secara spektakuler dalam pertobatan, Engkau akan berkata, aku akan menjadi alat pilihanmu, memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi, kepada raja-raja, dan juga kepada orang-orang Israel. Tapi penyataan itu rasanya tidak pernah aku alami. Saya mau belajar satu hal di sini, bahwa ada proses pembentukan yang kadang-kadang kita rasa lama sebelum Tuhan mengangkat kita. Dan Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan mau melakukan perkara besar dalam hidup kita. Apa yang Dia sampaikan, nubuatan itu pasti akan tergenapi. Tetapi ada masa-masa menunggu, masa-masa penantian. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan saudara. Ini doa saya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, tetaplah berharap Allah akan memakai engkau untuk melakukan perkara besar. Kapan waktunya, itu urusan Tuhan. Tapi kita setia, kita melakukan bagian kita. Dan pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita menjadi alat pilihan Tuhan yang perkasa untuk menyelamatkan banyak orang. Saudara sekalian, mari kita rindu untuk terus dipakai Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan hari ini, kalau ada di antara kami yang seperti Paulus yang sudah lama di kota kelahirannya, tidak melakukan apapun yang tampaknya besar dan berarti. Dan kami mulai berpikir apakah rencana Tuhan sudah selesai dengan hidup kami. Kami percaya Engkau masih punya perkara yang jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Dan lakukanlah itu kepada kami. Oh Tuhan, percayakan perkara-perkara yang besar. Tapi ketika kami diproses bertahun-tahun, biar kami sabar supaya kami rendah hati, tidak menonjolkan diri, tidak menganggap diri hebat. Dan pada waktu Engkau membentuk kami dan kami berkata, I'm nothing, aku bukan apa-apa. Maka Tuhan akan memunculkan rancangannya besar sehingga kami berkata, God is everything. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, juga untuk anak-anak-Mu yang sakit, yang punya masalah, yang ada beban, di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan buka jalan bagi kami. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.